Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irma Yukita Ilham, NIM 0303192106, nomor absen 1 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kepemimpinan guru atau pendidik. A. Pengertian kepemimpinan guru. Dijelaskan oleh Dimmock dan Wolfers bahwa kepemimpinan adalah suatu lingkup proses membangun. Itu artinya ada nilai-nilai, pemikiran, dan perilaku yang menjadi kepemimpinan dan proses interaksi, yang konsekuensinya adalah mereka dipengaruhi oleh budaya. Dalam Islam sendiri, pemimpin dimaknai dengan khalifah, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, bisa di masjid, di surau atau musola, di rumah, dan sebagainya. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebab guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan guru merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guna mempengaruhi aktivitas seseorang kepada suatu kelompok, baik itu 2 orang atau lebih, dalam usaha untuk mencapai ke arah tujuan yang dalam situasi tertentu atau situasi yang telah ditentukannya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Saleha, NIM 0303192088, nomor urut absen 07. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yang di bagian B, peran kepemimpinan guru. Peran guru dimulai pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang bahkan permulaannya adalah sejak para siswa memasuki ruang kelas untuk belajar disertai dengan gurunya. Guru sudah bisa memulai dan melaksanakan pengendalian dari kegiatan di dalam ruangan kelas dengan mengasumsikan peranannya sebagai manajer. Fungsi manajerial guru di dalam kelas yang diantaranya berhubungan dengan administrasi, pengawasan, dan pemantauan, serta pengelolaan informasi dan komunikasi. Administrasi dalam hal ini berhubungan dengan memberikan arahan, pembimbingan, pengendalian, dan pengelolaan terhadap sumber atau bahan ajaran yang nantinya mampu menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajerial guru di kelas adalah tidak hanya tentang pengelolaan kelas saja, melainkan juga sumber atau bahan ajaran yang digunakan. Pengawasan berhubungan dengan pemantauan fasilitas yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Aktivitas pembelajaran itu sendiri termasuk metode dan mekanisme yang sesuai dengan usaha peningkatan kualitas pembelajaran.
Pengelolaan informasi dan komunikasi dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana seorang guru mampu mengumpulkan informasi, mengelolanya, sehingga menyebarkannya atau mengkomunikasikan informasi itu sendiri agar informasi tersebut menjadi bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nia Simuan, nomor absen 13, akan melanjutkan menjelaskan makalah kami yang bagian C, gaya kepemimpinan guru. Pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang menggunakan style yang dapat mewujudkan sasarannya. Misalnya, guru dalam kelas dalam hal memberikan tugas kepada siswa, mengadakan komunikasi yang efektif kepada siswa, memotivasi siswa, mengontrol kegiatan siswa, dan seterusnya. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang ditampilkan seseorang pada saat ia mempengaruhi orang lain. Ada 3 gaya kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai gaya pemimpin guru, yakni 1. Gaya kepemimpinan yang otoraktis. Gaya kepemimpinan berorientasi kepada tugas akan tetapi kurang perhatian kepada kebutuhan pada anggotanya. Kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua dikenal manusia. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai penguasa. Semua orang hanya sebagai anggota yang menjalankan perintah ataupun kehendak pemimpin. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang mengikutsertakan anggotanya dalam pengambilan keputusan dalam rangka membutuhkan komitmen kerja untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan demokratis mewujudkan dengan dominasi perilaku sebagai pelindung, penyelamat, dan perilaku cenderung memajukan dan membangun organisasi atau kelompok. Ketiga, gaya kepemimpinan kendali bebas. Gaya kepemimpinan yang menekankan bahwa pemimpin tidak hanya berusaha untuk menjalankan kontrol atau pengaruh terhadap anggota kelompok. Dalam gaya kepemimpinan ini, cenderung pemimpin sering memberi kekuasaan kepada bawahan. Pemimpin ini merupakan kebalikan dari tipe gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini merupakan yang dijalankan dengan mengambil keputusan dengan melakukan kegiatan atau berbuat menurut kehendak dan kepentingan masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lu'lu'ul Jannah dengan NIM 0303193208 dengan nomor absen 19 akan melanjutkan penjelasan bagian yang D, yaitu kompetensi menjadi guru. Kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan juga dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dijelaskan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Setelah saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu E. Keterampilan yang harus dimiliki guru dalam kepemimpinan. Ada 4 keterampilan yang mutlak diperlukan, yaitu 1. Working with adult learners. Dalam melaksanakan pembelajaran, perlu adanya sebuah kelompok belajar yang beranggotakan siswa. Guru harus mampu melihat dan menyusun pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan tingkat kecerdasan siswa. Dari siswa yang mempunyai kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, communication. Keterampilan komunikasi dalam suatu proses pembelajaran sangat diperlukan. Hal ini berakibat kepada materi yang dipelajari oleh siswa akan lebih mudah dan cepat dalam proses pemahaman materi. Selain itu juga akan
kembangkan komunikasi antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Komunikasi juga sangat penting untuk membangun hubungan dan kepercayaan antar siswa dalam membahas materi di dalam kelompoknya pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga itu collaboration team. Kemampuan guru dalam mengolaborasikan kelompok belajar siswa harus didasari dengan pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan yang cukup agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya dalam hal kecemburuan siswa satu dengan siswa lain. Yang keempat yaitu knowledge of context and pedagogy. Beberapa masalah dalam hal kepemimpinan guru di kelas adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan atau keterampilan guru dalam penggunaan sumber belajar, media penunjang dan strategi pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional, yang mana hanya menuntut siswa untuk belajar memahami materi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya kerjasama kelompok dalam pelaksanaannya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria, NIM 0303192094 dengan nomor absen 37. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan hasil dari makalah kami. F. Studi kasus kepemimpinan guru. 1. Kasus pertama, SMP Sukaelit adalah sebuah sekolah menengah pertama yang selalu ingin mempengaruhi kerjasama dari setiap tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan masalah pembuatan RPP. Salah satu guru bidang studi Bu Delima merupakan seseorang yang menginginkan para guru lainnya dan siswanya menjadikan teladan dalam memberikan inovasi. Hal ini mendorong Bu Delima menjadi seorang guru yang inovatif untuk mencoba membuat ragam RPP yang disesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Kasus kedua, Pak Budi diangkat menjadi wali kelas di sekolah SD untuk pertama kalinya dan sudah berjalan 3 bulan. Namun selama ia menjadi wali kelas, ia mulai dikomplain dengan orang tua siswa yang berdatangan. Mulai dari komplain anaknya malas belajar, anaknya main HP terus, anaknya lama tertangkap pelajaran, anaknya yang sangat menjadi pemarah. Padahal Pak Budi sudah menganggap dia sudah menjadi wali kelas yang baik. Hal yang berkaitan dengan kepemimpinan guru dilihat dari sini, maka guru harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kemasyarakatan, keterampilan komunikasi. 3. Kasus ketiga, di SMA Cerdas Cermat ditemukan beberapa permasalahan, antara lain masih ada guru yang tidak tertib dalam kehadiran di sekolah, terlambat masuk ke dalam kelas, tidak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kurang persiapan dengan mengajar tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuatnya, tidak melakukan evaluasi setelah selesai proses pembelajaran. Guru-guru juga kurang memiliki dorongan untuk menguasai dalam proses mengajar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.